Shalom. Selamat pagi untuk kita sekalian. Damai sejahtera Allah memenuhi hati pikiran kita, dan mari kita siapkan diri kita. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan persembahkan lagu yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memulai, saya berikan kesempatan bagi setiap kita masing-masing bersama-sama kita saat teduh. Minta supaya Tuhan berkarya di tengah-tengah ibadah ini. Tuhan memakai kita pada hari ini, sehingga seluruh pujian, penyembahan, persembahan kita keluar dari hati kita yang menyadari akan kehebatan, kekuasaan, dan juga merupakan bentuk pengabdian serta cinta kasih kita kepadanya. Mazmur nomor 150 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 berkata, Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran yang hebat, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gamus dan kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berhenti, pujilah Dia dengan ceracap yang berentang. Dialah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari saya undang kita semua untuk berdiri. Kita siapkan pujian, katakan segala pujian dan syukur. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang pulihkanku. Jika kami ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah-Mu. Inilah kami. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Bertakhtalah di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah segala kehormatan kemuliaan dipersembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Makasih
pujian, penyembahan, persembahan kami, biarlah semuanya berkenan di hati Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini Tuhan telah kumpulkan kami kembali bersama-sama beribadah, memuji, menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu, menyatakan ucapan syukur sukacita kami kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan beracara di tengah-tengah ibadah kami hari ini, sehingga ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya biarlah nama Tuhan saja ditinggikan, dimuliakan, diagungkan, dan kami semua yang hadir diberkati. Mengurapan bagi semua hamba-hamba-Mu yang ada di altar ini, yang melayani. Biarlah pelayanan hari ini sungguh hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ibadah kami pada pagi hari ini dari awal pertengahan ke selesainya, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih dan kemahakuasaan-Mu. Biarlah jadi hanya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Masih kuat berdiri? Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita katakan tiba saatnya.
kita akan memberikan persembahan. Saya undang Bapak Eko untuk menjalankan persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang terima kasih. Terima kasih Tuhan atas segala kasih dan penyertaan untuk kami, sehingga kami masih bisa berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau suci iriskan pelayanan kami Tuhan, supaya persembahan yang kami berikan ini Tuhan membawa kesukaan bagi namamu di tempat ini maupun di kerajaan-Mu. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat satu pujian Sukacita Sugeng. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita lebih sungguh lagi untuk masuk dalam hadirat-Nya. Karena kuasa darah Yesus, Dia telah menebus dosa-dosa kita. Kasih-Nya telah mengalir dalam kehidupan kita untuk memulihkan hidup kita. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Tuhan, karena hanya di dalam Yesus kami menjadi ciptaan yang baru. Dan saat ini sementara kami menghidupi dengan pergumulan yang tentunya ialah bahwa kami berada di bawah bimbingan Roh Kudus dalam progres menjalani perubahan dan perkembangan untuk menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Secara manusia kami sadar bahwa kami tidak sanggup, tapi kami percaya bahwa Engkau bagai Bapa, seorang Bapa yang sangat baik dalam membimbing, membina kami. Walaupun kadang-kadang Engkau menggunakan kelembutan, bahkan juga keras terhadap kami melalui pengalaman-pengalaman hidup ini. Namun tujuan hanyalah satu, yaitu mengubah kami agar kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih kami dapat mengekspresikan sukacita kami, syukur kami, pujian kami, penyembahan kami kepada-Mu melalui lagu-lagu yang telah kami kumandangkan. Biarlah semua kata-kata itu sungguh lahir dari batin kami, lahir dari kesadaran kami, dan menyatakan iman kami, pernyataan kasih kami kepada-Mu. Tuhan, terima semua ungkapan hati kami. Ini tiba saatnya kami akan belajar firman. Roh Kudus, bimbing kami, mampukan kami untuk menangkap, memahami, mengerti firman, serta kami tunduk kepada firman, dan kami mau melaksanakannya. Pakai dan urapi hamba-Mu yang Tuhan asingkan untuk berbicara kepada kami hari ini. Biarlah dalam segala keterbatasan dan kekurangan, hanya Engkau sendiri yang menyatakan diri kepada setiap kami. Terpujilah nama Bapa, inilah doa kami. Kami siap untuk belajar firman. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Baik, puji Tuhan. Shalom. Baik, selamat berjumpa kembali. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk kembali ada di dalam ruangan ini. Bersama-sama kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita sudah berada pada minggu pertama di bulan 11, bulan November. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang terus menyertai kita dalam sepanjang tahun ini dengan segala pergumulan yang kita hadapi, khususnya situasi pandemi. Kita berharap bahwa berangsur-angsur semakin baik sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana sedia kala. Walaupun memang ya ada yang berkata bahwa wabah ini tidak akan pernah berhenti secara total, tapi ya kita percaya bahwa masih ada harapan untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Ya, Bapak Ibu dan Saudara, saya ajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Injil Matius. Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan 46. Saya akan membacakan bagian yang genap. Bapak Ibu silakan membaca ayat yang ganjil. Matius pasal 13 ayat 44 sampai dengan ayat yang ke-46. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian juga kerajaan surga itu seumpamanya seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Bersama-sama ayat 46, 1, 2, 3. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Haleluya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, bulan lalu tema kita adalah hati yang baik untuk firman Tuhan. Ya, hati yang baik untuk firman Tuhan, ya tentunya ialah bahwa setelah kita mengakhiri semua proses pembicaraan kita tentang khotbah, tentang hati yang baik,
untuk firman Tuhan, maka saya percaya bahwa kita merefleksikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan ya kita menemukan seperti apa hati kita terhadap firman Tuhan. Dan tema kita pada hari ini berdasarkan Matius pasal 13 ayat 44 sampai 46 ini adalah nilai kerajaan surga. Ya. Nilai kerajaan surga. Pertanyaan bagi setiap kita adalah, seberapa besar nilai kerajaan surga bagi setiap kita? Atau boleh dengan kata lain saya katakan, seberapa pentingnya firman Tuhan bagi kita? Apakah kerajaan Allah itu penting bagi kita? Kalau penting bagi kita, seberapa pentingkah itu? Nah, kalau kita melihat pada bacaan kita tadi, ada dua contoh atau perumpamaan yang berkaitan dengan seperti apa sebenarnya nilai kerajaan surga itu bagi kedua orang yang ada di dalam bacaan kita tadi. Orang yang pertama diceritakan di dalam ayat yang ke-44. Ya. Dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ya, memang orang yang pertama ini seperti seolah-olah tiba-tiba dia menemukan harta yang terpendam itu. Apakah memang orang ini sengaja mencari harta yang terpendam atau tidak? Memang kita tidak memperoleh detailnya tentang maksud dan tujuan atau siapa sebenarnya orang ini, sehingga dia menemukan harta yang terpendam itu, sebuah lahan, ya. Di sebuah ladang, ya. Jadi apakah orang ini adalah peladang atau mungkin orang sewaan yang mengelola ladang dan tiba-tiba dia menemukan harta yang terpendam? Namun dijelaskan bahwa tiba-tiba dia menemukan harta yang terpendam itu. Nah, karena harta yang terpendam itu ada di ladang atau di lahan orang lain, maka kemudian dia berusaha untuk dia tanam kembali itu harta yang terpendam, dan kemudian dia pergi mencari uang, menjual seluruh harta miliknya demi harta yang terpendam itu. Ya, tidak dijelaskan harta yang terpendam itu dalam bentuk apa? Apakah emas? Apakah batu permata? Pak Eko punya batu permata, namanya apa itu Pak Eko? Macam-macam, ya. Tapi jelas ialah bahwa nilainya mahal. Dan orang ini rupanya menempatkan nilai daripada harta yang terpendam itu lebih berharga daripada semua milik yang ada padanya. Sehingga dikatakan di situ bahwa ia pergi menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu, ya. Sebenarnya yang tujuannya bukan hanya membeli tanah untuk menanam, tapi karena ada harta yang terpendam itu, ya. Dia rela untuk menjual semua yang ada pada dirinya. Saya tidak tahu apakah dia jual rumah. Kalau bicara mobil, ya mobil waktu itu belum ada, ya. Tapi yang jelas ialah bahwa semua yang ada pada dirinya, dia jual semuanya itu demi harta yang terpendam itu. Demikian pun juga orang yang kedua yang dijelaskan, ya. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah, ya. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Dikatakan orang yang kedua menjual seluruh miliknya demi memperoleh mutiara. Kalau kita merujuk pada pembukaan kalimat ayat 44, hal kerajaan surga itu seumpama. Artinya ialah bahwa inilah gambaran tentang seberapa nilai kerajaan surga itu bagi kedua orang ini. Pertanyaan bagi setiap kita adalah,
Seberapa besar nilai kerajaan surga itu bagi kita? Seberapa pentingkah kerajaan surga itu bagi kita? Yang jelas ialah bahwa kesimpulan kita dari sikap kedua orang ini, bahwa harta yang terpendam, mutiara yang indah itu lebih berharga daripada apa yang mereka miliki. Itulah sebabnya mereka rela untuk melepaskan, mereka rela untuk menjual semua yang ada pada diri mereka, agar mereka memperoleh harta yang terpendam, agar mereka memperoleh mutiara yang indah itu. Harta yang terpendam, mutiara yang indah itu adalah kerajaan surga. Bapak Ibu dan Saudara, ya, gambaran daripada kerajaan surga. Bapak Ibu dan Saudara, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa kerajaan surga itu nilainya melebihi apapun yang ada di dunia ini. Nilainya melebihi apapun yang ada pada diri kita. Apa yang bisa kita samakan dengan nilai kerajaan surga itu? Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26, ya, firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Secara subjektif, secara perorangan, ya, walaupun di mata Allah sebenarnya kerajaan surga itu lebih berharga daripada nyawa kita. Tetapi bagi kita, bagi manusia, secara perorangan, apa yang lebih berharga daripada nyawanya? Adakah? Saya rasa tidak ada. Ya. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, sekalipun seseorang memiliki seisi dunia ini, barang-barang yang berharga yang dicarinya dalam sepanjang kehidupannya, tetapi semuanya itu juga tidak sebanding dengan nyawanya. Sebab apa yang dapat sebanding dengan nyawanya? Kalau seorang kehilangan nyawanya, maka semua yang ia miliki tidak ada artinya. Kerajaan surga lebih daripada apapun. Namun khotbah-khotbah hari ini, ya, orang mencari kerajaan surga supaya memperoleh sesuatu, memperoleh popularitas, memperoleh ekonomi, memperoleh jabatan. Rupanya ada konsep lain yang Alkitab beritahukan kepada kita, bahwa memang untuk memperoleh kerajaan surga itu kita harus melepaskan semua yang ada pada diri kita. Bagaimana kita mengaplikasikan makna ini bagi setiap kita? Kalau kita memperhatikan pribadi hamba-hamba Tuhan yang dipanggil secara khusus untuk melayani secara full hati, secara full time bagi firman, bagi pelayanan pekerjaan Allah. Misalnya kita menemukan ada seorang yang dicatat di dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ada seorang yang bernama Matius, ya, penulis daripada kitab Injil Matius. Dia adalah seorang pemungut cukai. Ketika Yesus memanggil dia, maka dia tidak berpikir panjang, tidak tawar-menawar, tidak menunggu waktu yang lama. Dia sesegera mungkin mengikut Yesus. Kita tahu kalau orang yang biasanya menangani masalah keuangan, tentunya bahwa, ya, sedikit tidaknya bahwa ia juga memperoleh bagian dari uang itu, bukan? Ya, dikatakan bahwa dia adalah pemungut cukai, pemungut pajak. Dan ketika kita membaca beberapa catatan berkaitan dengan Matius ini, sebenarnya mereka ini rupanya bukanlah orang jujur-jujur amat, ya. Mereka juga memanfaatkan kesempatan dari jabatan mereka untuk memperoleh, ya, uang dan, ya,
Korupsi itu rupanya bukan penyakit hari ini, bukan penyakit manusia hari ini, sejak zaman dulu, ya. Tetapi ketika Yesus datang kepada Matius itu dan Yesus berkata, ikutlah aku, maka firman Tuhan berkata, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Artinya ialah bahwa dia memberikan prioritas utama kepada panggilan surgawi, mengikut Yesus, melayani Yesus. Padahal sebenarnya kehidupannya sudah nyaman, ya. Walaupun kita tahu bahwa pemungut cukai ini sering mendapat olokan, ejekan dari orang-orang kalangan yang beragama, ya. Dikatakan sebagai orang berdosa. Itu kita bisa temukan bahwa ketika setelah Matius ini mengikut Yesus dan rupanya mengundang Yesus ke rumahnya lalu makan-makan, mungkin perpisahan dengan teman-temannya. Dan ketika Yesus makan bersama-sama dengan Matius ini dan juga teman-temannya yang lain, dalam ayat yang ke-11, orang-orang Farisi berkata kepada Yesus, kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Ya, jadi pemungut cukai Matius ini juga dicap sebagai orang berdosa oleh orang Farisi, ya. Tetapi momentum itu sebenarnya adalah merupakan perpisahan Matius dengan murid-muridnya. Lalu kemudian dia beralih profesi dari pemungut cukai menjadi pelayan Yesus. Artinya ialah bahwa dia meninggalkan kenyamanannya, ya. Mungkin tidak semua kita harus bersikap seperti Matius, ya. Karena istilahnya, ya, melayani Tuhan itu, ya, ada yang memang mendapat panggilan yang seperti ini, ya, mengikut Yesus. Tetapi sebenarnya dengan kekayaan kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan keahlian kita, dengan apapun yang Tuhan percayakan pada diri kita, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memuliakan Tuhan dengan semuanya itu, ya. Tapi memang godaannya cukup besar. Orang yang punya uang banyak, godaannya sangat besar, ya. Kalau tidak salah, Pak Thomas pernah bersaksi beberapa tahun lalu, ya, setelah memperoleh pekerjaan dan Tuhan memberkati, lalu dalam kesaksian itu Pak Thomas bilang, ya, sebenarnya bisa punya dapur baru lagi, ya. Artinya, ya, kalau orang-orang dunia sudah bisa mencari wanita lain, ya. Artinya bahwa memiliki kekayaan itu godaannya cukup besar. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih, nah, inilah godaan yang sebenarnya memengaruhi manusia untuk hidup di dalam kehidupan yang lama. Tetapi bagaimana Matius ini sungguh-sungguh memberikan prioritas kerajaan Allah dan pada akhirnya meninggalkan profesinya yang mendatangkan uang banyak, mendatangkan kesenangannya, gaya hidup hedonisme, lalu dia melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan keadaan ekonomi yang sangat jauh berbeda ketika ia masih menjadi pemungut cukai. Menurut catatan para penafsir, bahwa Matius ini kemudian setelah Yesus naik ke surga, dia melayani 15 tahun lagi. Dia pergi ke Ethiopia dan di sana dia ditangkap dan pada akhirnya dia dibunuh. Ini sebagai konsekuensi daripada pilihannya. Memang sekali lagi tidak semua orang mendapat panggilan yang istimewa seperti Matius ini. Tetapi paling tidak ialah bahwa ia memberikan prioritas kepada kerajaan Allah. Kalau tidak salah, saya pernah membaca putri dari pemilik jarum, ya. Nah, kebetulan dia Katolik. Nah, sebenarnya mungkin, ya, orang tuanya berharap bahwa, ya, anak mereka itu, putri mereka itu bisa melanjutkan usaha, tetapi justru ia masuk dirawati, ya. Artinya ialah bahwa ia meninggalkan semuanya itu demi panggilan batinnya kepada Tuhan. Konon Dr. Alexander Jeffrey juga sebenarnya ketika dia mengambil keputusan untuk menjadi misionaris yang datang ke Hong Kong dan pada akhirnya di Indonesia, ia harus berargumentasi dengan orang tuanya, karena orang tuanya punya percetakan dan orang tuanya ingin mewariskan percetakan itu untuk Jeffrey. Tapi dia lebih memilih hidup menderita, ya. Sampai pada akhirnya
ada kesempatan untuk dia kembali cuti ke Amerika pada waktu zaman depan. Begitu susahnya hidup mereka, sampai istrinya stres dan gila, ya. Namun mereka tetap menetapkan diri untuk tetap di Indonesia demi memenuhi panggilan kerajaan surga, melayani Tuhan sampai akhir hayatnya. Sekali lagi, bahwa tidak semua kita mungkin memperoleh panggilan yang khusus seperti ini. Tapi paling tidak ialah bahwa apapun profesi kita lebih mengedepankan dan utamakan kerajaan surga. Itu juga yang dicatat oleh Paulus, ya, ketika dia berbicara tentang hal-hal lahiriah yang dicatat dalam Filipi pasal 3. Paulus berkata demikian, Filipi pasal 3 ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, ya, bahasanya cukup keras untuk orang-orang yang menyalahgunakan pemberitaan Injil. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Karena kitalah orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Hal-hal lahiriah yang mana? Dia uraikan demikian. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8. Ini bagi orang Yahudi ini sebuah kebanggaan, ya. Jika ada orang yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari yang ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kalau kita melihat sifat dan karakter seperti ini, ya sebenarnya ada juga pada orang-orang yang merasa diri paling beragama hari ini. Mereka menganggap diri lebih superior, lebih suci, lebih dekat dengan Tuhan. Dan orang lain itu adalah kafir, ya. Jadi menempatkan diri lebih superior. Belum lagi istilahnya penghormatan dan penghargaan dari masyarakat karena status sosial. Orang yang merasa diri paling beragama waktu itu, ya, cukup merasa diri sebagai orang yang berpengaruh, ya. Dan inilah kebanggaan. Belum lagi dari sisi ekonomi. Namun Paulus berkata dalam ayat yang ke-7 setelah dia jelaskan semuanya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semua. Pengenalannya akan Kristus lebih mulia daripada semua yang ia miliki selama ini. Ia tanggalkan semuanya, lalu menempatkan Kristus, menempatkan kerajaan Allah, hal yang paling utama, hal yang nomor satu. Itu berarti bahwa untuk kerajaan Allah bagi Paulus adalah hal paling berharga, paling penting, lebih daripada semuanya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pertanyaan bagi setiap kita, seberapa pentingkah kerajaan surga bagi setiap kita? Sehingga kedua orang ini rela melepaskan semuanya. Prioritas-prioritas, hal-hal yang dianggap penting ketika dibandingkan dengan kerajaan Allah, maka semuanya itu tidak lagi menjadi penting. Pertanyaan bagi setiap kita, apa yang melebihi kerajaan surga dalam prioritas kita? Apa yang melebihi kerajaan surga dalam hal apa yang lebih baik? Mari kita memahami dan menyadari bahwa kerajaan surga itu lebih penting daripada semuanya. Lebih penting daripada fisik kita, lebih penting daripada materi, lebih penting dari apapun. Kalau kita sudah sampai pada tahap ini, maka saya percaya kita berada dalam satu progres pengenalan yang benar akan Tuhan. Tapi kalau hal-hal yang lain masih lebih utama dalam hidup kita, berarti kita masih berada dalam
dalam suatu pemahaman yang perlu disadarkan kembali, sehingga pada akhirnya kita menempatkan kerajaan Allah itu lebih daripada apapun. Sama seperti seorang yang mendapatkan harta yang terpendam, dan sama seorang yang seperti mendapatkan mutiara tadi. Mereka menjual semuanya lalu mengambil ladang itu demi harta yang terpendam itu, menjual semuanya demi mutiara yang berharga. Mutiara yang berharga itu Allah kerajaan surga. Harta yang terpendam itu Allah kerajaan surga. Karena itu dialah hari demi hari kita lebih mengutamakan, memprioritaskan kerajaan surga di dalam hidup kita lebih daripada apapun. Kalaupun kita memiliki hal-hal yang lain, mari kita gunakan semuanya itu untuk kerajaan Allah. Biarlah Tuhan memberkati kita, dan biarlah kita terus semakin bertumbuh dalam pengenalan kita akan kebenaran, kita semakin bertumbuh di dalam iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan pujian yang tadi, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Saat ku masuk hadirat-Mu,
nilai kerajaan surga itu terhadap kami. Karena itu mampukan kami untuk dapat melihat dan memberikan pilihan-pilihan yang jadi prioritas yang benar dalam hidup ini. Mampukan kami untuk memprioritaskan kerajaan surga itu lebih daripada apapun. Sama dengan seorang yang menemukan harta yang terpendam di sebuah ladang. Sama seorang yang menemukan mutiara. Mereka menjual, melepaskan semua yang ada pada diri mereka demi memperoleh harta yang terpendam atau mutiara. Demikian pun juga dengan kami. Mampukan kami untuk melepaskan apapun yang ada pada diri kami yang dapat menghalangi kami untuk memiliki sepenuhnya kerajaan surga itu. Bukakan mata rohani kami. Roh Kudus, Engkau ajar kami. Walaupun firman-Mu berhenti di sini diperdengarkan, tapi Roh-Mu akan terus bekerja di dalam batin kami, di dalam perenungan kami setiap saat, sehingga kami mampu untuk memberikan pilihan-pilihan yang tepat dan benar, yaitu memilih, memprioritaskan kerajaan surga. Terima kasih menerangkan firman dalam batin kami. Hari ini juga Tuhan, kami mau mengingat kembali akan peristiwa besar di mana Kristus mati bagi kami di atas kayu salib melalui perjamuan kudus ini. Mampukan kami untuk dapat merefleksi kembali, merenungkan kembali, dan menemukan makna lebih dalam lagi tentang arti penderitaan dan kematian bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Doa kami di dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita akan makan minum perjamuan kudus, dan saya mengundang BPJ bersama saya untuk melayani. Sementara itu kita siapkan pujian Ku Telah Mati, buka dengan barang fana. Tiada orang raja
dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Baik, hari masing-masing kita berdiri di hadapan Tuhan, minta Tuhan untuk meneropong seluruh kehidupan kita. Saat ini kalau ada hal yang perlu kita akui, kita perlu bereskan di hadapan Tuhan. Mari minta supaya Tuhan dapat menolong kita agar melalui perjamuan kudus ini kita dipulihkan, kita diteguhkan, kita diberikan semangat sehingga hidup kita layak di hadapan. Inilah kami ya Tuhan, kami berdiri di hadapan-Mu. Kami tidak dapat menutup setitik noda dosa pun. Kami telanjang di hadapan-Mu. Kami akui bahwa kami tidak sempurna. Banyak hal yang perlu kami pahami. Karena itu bantu kami Tuhan, dengan segala pergolakan batin kami, dengan kehidupan kami yang tidak memuaskan hati. Karena itu tolong kami. Biarlah makna pengorbanan dan kematian Kristus bagi setiap kami sungguh dapat kami maknai di dalam proses perjalanan hidup kami yang semakin berubah di hadapan. Kami juga percaya bahwa darah-Mu tidak hanya menghapus dan mengampuni dosa kami, bahkan penyakit jasmani kami pun juga oleh bilur-bilur, oleh iman kami kepada bilur-bilur kami disembuhkan. Karena itu Tuhan rawat kami, pulihkan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama. Kami siap makan minum perjamuan kudus. Berkati kami dan muliakan nama. Mari kita angkat roti yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan yang ada di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita bersyukur. Kita angkat pujian, katakan haleluya, haleluya. Hallelujah.
Engkau adalah Allah. Engkau datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, mati di atas kayu salib sebagai wujud nyata kasih-Mu bagi kami. Dan oleh karena Roh Kudus, maka kami beriman kepadamu, mengakui dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk penebusan-Mu terhadap kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan saat ini sementara kami jalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, kami jatuh bangun dengan kelemahan kami, tapi Engkau mengangkat kami bangkit kembali. Karena itu teguhkan dan kuatkan kami. Biarlah melalui momentum kami makan minum perjamuan kudus ini, kami semakin diteguhkan di dalam Engkau, kami semakin dikuatkan, dan kami semakin dimampukan dalam menjalani kehidupan rohani kami. Kami juga percaya bahwa oleh iman kami kepada biru-biru, maka penyakit jasmani kami disembuhkan, apapun itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa syukur kami, hanya di dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, masih kita berdiri dan bersama-sama dengan seluruh orang kudus di muka bumi, kita menyatakan pengakuan iman kita, pengakuan iman Rasul. Mari kita menyatakan bersama-sama, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Biarlah firman Tuhan yang kita telah dengarkan hari ini bisa menjadi rema dalam hati kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya saya akan membacakan pengumuman. Selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran seluruh anggota jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu saudara-saudari yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kemudian, demi tersedianya dana untuk pembelian fasilitas sarana ibadah seperti infocus dan lain-lain, maka telah disediakan kotak di bawah agar jemaat dapat membeli sesuai dengan kerelaannya pada setiap kali ibadah. Untuk pelayan minggu depan, hari Minggu tanggal 14 November, pengkhotbah akan dilayani oleh Gembala Jemaat, WL Ibu Yani, singer Saudari Eta dan Saudari Irfan, kolektan Bapak Eko, multimedia Saudara Kristi, musik Marturia, dan nasihat Ibu Rohati. Untuk minggu ini yang berulang tahun, selamat ulang tahun kepada Bapak Andro, Ibu Novi, dan juga Claudia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Lukas. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang melayani hari ini, juga Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Minggu kemarin beberapa PPJ sudah rapat menentukan untuk Natal kita tahun ini jadinya tanggal berapa itu? Tanggal 26 Desember. Jadi itu bertepatan dengan hari Minggu, jadi kita lakukan pada jam 16 sore. Mari kita dukung dalam doa, kiranya kondisi semakin pulih sehingga kita terus semangat. Baik, saya rasa itu saja. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan nomor 300 dalam nyanyian kemenangan iman. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga.
Tuhan Yesus, Engkau memberkati pekerjaan daripada jemaat Tuhan, baik mereka yang bekerja pada usaha atau perusahaan sendiri, maupun mereka yang bekerja pada perusahaan orang lain. Tuhan, tolong mereka yang sementara mencari pekerjaan yang baru, kami doakan kiranya Tuhan buka jalan. Engkau menyediakan yang terbaik bagi jemaat-Mu, sehingga oleh pekerjaan itu mereka memperoleh kehidupan ekonomi yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Demikian pun juga dapat kami melayani Tuhan dengan harta, dengan apa yang Tuhan percayakan yang ada pada diri kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga untuk hamba-hamba-Mu yang mengalami gangguan fisik, lemah, sakit. Yang berdoa untuk hamba-Mu Pak Yaman, yang berdoa untuk hamba-Mu Pak Rajiman, yang berdoa untuk hamba-Mu Pak Agus, hamba-Mu Ibu Lia, dan Bapak Ibu yang lain yang jika hari ini mereka ada di rumah, mereka berada kurang sehat atau sakit lemah tubuh, kami menghibur mereka, teguhkan, kuatkan mereka, supaya pada minggu-minggu depan mereka boleh hadir dan bersama-sama kami berkumpul dalam kesempatan seperti ini untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang tidak hadir oleh karena hal-hal yang lain, mari Tuhan Engkau tolong dimanapun mereka berada, baik mereka yang ada di daerah Jabodetabek maupun juga mereka yang ada di luar kota. Tuhan sertai mereka sehingga mereka boleh tetap semangat, sukacita, terpelihara dalam kasih Tuhan. Dan minggu-minggu depan ini kami akan bertemu kembali dalam sukacita ibadah seperti ini. Bapa di surga, kami bersyukur bersama-sama dengan hamba-hamba yang Tuhan sudah tambahkan usia setahun lagi dalam minggu ini. Hamba-Mu Pak Andro, Tuhan berkati bersama istri dan anak-anak. Tolong ingatkan dia untuk kembali bergabung bersama kami dalam ibadah seperti ini. Demikian pun juga mengucap syukur bersama dengan hamba-Mu Ibu Novi. Tuhan memberkati hamba-Mu dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang. Berkati keluarga, berkati suami dan anak-anak, usaha pekerjaan. Tuhan siapkan masa depan yang penuh harapan bagi hamba-Mu Ibu Novi. Kami juga mengucap syukur bersama dengan anak kami Claudia. Tuhan Yesus berkati sebagai anak muda. Tuhan berkati usaha pekerjaan, berkati masa depannya, berkati orang tuanya. Demikian pun juga semua cita-cita dan harapan-harapannya ke depan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam semua pergumulan hidup mereka. Apapun bentuknya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kami semua mengandalkan Tuhan dan kami percaya Engkau menolong kami tepat pada waktunya. Pembentukan Tuhan juga terjadi ketika kami mengalami persoalan-persoalan hidup apapun yang membuat kami dewasa dan semakin kuat, dan kami semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapa di surga, kami berdoa untuk kekeluargaan kami sebagai jemaat Marturia. Tuhan ikat kami dengan tali kasih-Mu di tengah-tengah perbedaan kami, persepsi kami terhadap hal-hal tertentu. Mampukan kami untuk saling memberi kesempatan dalam perubahan hidup kami, menuju kepada keserupaan dengan Kristus, dan hanya kehidupan Kristuslah yang sanggup untuk memberkati dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah, kami menghikmat akal budi, kemampuan dan kesanggupan untuk belajar, sehingga mereka naik kelas, lulus, mereka lanjut ke perguruan tinggi, mereka selesai tepat pada waktunya. Tuhan juga menyediakan profesi dan pekerjaan yang olehnya mereka membangun masa depan. Terima kasih anak-anak kami yang sudah saatnya untuk menikah. Kami berdoa bila Tuhan Engkau tolong supaya mereka menemukan teman hidup yang seiman dan sepadan, yang akan mendampingi hidup mereka seumur hidup, agar mereka menjalani hidup ini memuliakan Tuhan dan melayani-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu. Pada minggu ini mereka akan keluar kota. Tuhan Engkau memberkati tujuan kemana mereka pergi, dan Tuhan juga memberkati sehingga mereka baik pergi maupun kembali, mereka juga diberkati oleh Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu bersama dengan pergumulan-pergumulannya. Kami pasrahkan semuanya dan mampukan kami untuk bersatu, untuk terus menunjang pelayanan di tempat ini, sehingga gereja ini tetap ada, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Gereja Kemajuan Indonesia baik pada tingkat pusat, wilayah, daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus Engkau memberkati Bapa, badan pengurus pusat, badan pengurus wilayah, badan pengurus daerah, gembala-gembala jemaat BPJ di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus Engkau memberkati. Demikian pun juga dengan
penginjilan baik dalam negeri luar negeri, penginjilan di kota di desa. Tuhan sudah memberkati pimpinan-pimpinan gereja. Biarlah Tuhan yang memberkati sehingga bersatu hati untuk dapat melayani Indonesia ini, sehingga banyak jiwa dapat dimenangkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Ya Tuhan memberkati presiden, wakil presiden, demikian pun juga para menteri, demikian pun juga ya Tuhan jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tiga negara, TNI, Polri. Ya Tuhan Engkau memberkati sehingga semua elemen-elemen bangsa yang dapat bersatu, dan khususnya di dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Kerinduan kami ialah supaya Tuhan wabah ini boleh berlalu. Karena itu Tuhan tolong semua mereka yang berkompeten untuk dapat mengurus masyarakat, agar masyarakat hidup tertib, kami boleh bebas dari pengaruh COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan itu tidak dipermuliakan. Terima kasih Bapa, bila doa kami pada hari ini. Kami juga mengucap syukur untuk persembahan umat hari ini, baik persembahan kolekte, persembahan janji iman, persembahan syukur, persembahan persepuluhan. Biarlah ini merupakan perwujudan cinta kasih kami kepadamu, perwujudan iman kami, kesadaran kami tentang pengelolaan keuangan kami. Dan Tuhan memberkati seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita, memampukan gembala BPJ untuk dapat mengolah keuangan ini, dapat menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama-Nya Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah naikkan doa ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima sampaikan pada hari ini. Mari terimalah itu, renungkan dan lakukanlah itu dalam segenap kehidupanmu. Dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan pertolongan Roh Kudus menyertai kita hari ini bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput salin-salinnya, menjemput kita sekalian untuk membawa pulang ke dalam rumah kekekalan yang penuh dengan kemuliaan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk, ibadah kita sudah selesai. Tuhan berkati sampai kita berjumpa kembali pada kegiatan-kegiatan yang lain.